Ini laptop jelek banget, beneran jelek loh. Tapi buat orang yang nggak mau beli laptop 4 juta bisa dipakai gaming. Buat orang yang nggak mau beli laptop 4 juta punya storage SSD kenceng. Buat orang yang nggak mau beli laptop 4 juta dapat build quality 6 jutaan. Kenalin, ini Axio Hype 5 AMD X3 versi super murahnya Hype Series X JKT48 di 2024. Mari kita bahas. Laptop murah cuma 4 jutaan yang punya fitur dan hal yang menurut gua nggak wajar di kelas harga 4 jutaan. Build quality-nya cakep, solid, kokoh, mirip banget sama Axio Hype 7 yang beda harga sekitar 2 jutaan. Seolah-olah dari build quality tuh nggak ada yang dipangkas gitu loh. Mantap pokoknya. Dan sama kayak Hype 5 yang pernah kita review, meskipun bawa nama JKT48, laptop ini ternyata punya looks yang ya normally like Hype series, minimalis, tipis, compact, ringan gitu loh. Jadi tetap kelihatan simple dan modern ya, bisa gua bilang. Tambahan yang embel-embel JKT paling ini sih stiker, sama kalian bakal dikasih semacam name card JKT kayak gini. Dan soal kolaborasi sama si JKT-nya, kayaknya sih menurut gue lebih ke penyampaian message-nya ya. Yang secara ini Axio kan brand lokal yang emang sedang berkembang dan berusaha untuk go internasional. Dengan apa yang mereka lakukan sekarang, jalanlah sama si JKT yang juga terus berusaha kompetitif as a idol grup lokal yang mau go internasional juga. Itu kali ya, tapi maybe ada pendapat lain, coba komen di bawah ya. Yang menarik adalah speknya, dengan harga ya murah ya 4 jutaan aja, pakai Ryzen 5. Meskipun ya harus dinotis nih, Ryzen 5 nya nih masih yang 3000 series ternyata. Tapi menurut gue itu dibanding sekedar lu pakai Athlon doang atau maybe Celeron gitu, yang cuma core-nya dikit gitu kan, yang mending ini sih core-nya lebih banyak dan secara base clock dan boost clock-nya pun mirip, bahkan lebih tinggi dikit ya. Meskipun secara umur ya tua bangka, dari 2019 kan kita tahu prosesor dengan codename Picasso ini sekarang udah 2024, 5 tahun cuy. Performanya gimana? Nanti kita bahas di pertengahan video ini ya, di bagian performa. Buat I/O port konfigurasinya lengkap sih. Ini tuh di kelas harga 4 jutaan, ada 2 USB Type A, 3.2 Gen 1, 1 USB 2, 1 USB-C juga yang bahkan udah full function, alias bisa dipakai buat charging juga. Terus ada juga audio combo jack 3,5 mm, HDMI 1.4 serta memory card reader dan Kensington lock. Dan terakhir ada satu DC-in untuk charger utama yang bulat ini nih. Buat kebutuhan sehari-hari, pelajar ataupun bahkan pengguna umum kantoran, gua rasa itu tuh udah lebih dari cukup sih. Kita coba bahas bagian keyboard dikit yang feelingnya tuh sama ternyata sama si Hype 7 yang harga di 6 jutaan. Kerasa nyaman, gak ada yang error aneh-aneh dan enteng sih si keyboardnya. Tipikal keyboard laptop gini harusnya tipikal yang gak gampang bikin tangan capek sih saat pemakaian jangka panjang, harusnya ya. Dan ada backlit juga ternyata. Gua kira bakal dihilangin gitu kan. SKU yang paling murah, yang paling terjangkau masih ada ternyata. Nice to have lah. Layar laptop ini menyenangkannya adalah dia pakai IPS coy. Buka di mana di kelas 4 jutaan ini ya menarik sih, karena ada beberapa juga ya laptop di harga segini bahkan lebih mahal dikit, bukan under 5 juta gitu ya. Dia tuh pakai panel type-nya tuh ya asal ada, alias pakai TN doang gitu kan, yang secara coloring bikin sakit mata. Kalau ini udah lumayan oke kok, bagus, mulus, meskipun nggak semulus jalan kehidupannya Rafathar ya, yang mulus gitu kan. Bapaknya Raffi Ahmad, mobilnya Bejibun, emaknya Nagita yang ya malah curhat, maaf. Balik ke laptop tadi, storage-nya SSD NVMe Gen 3 yang speednya udah lumayan kenceng ya, di 1500 sampai 2000-an Mbps untuk read dan 1800 sampai 2000-an Mbps untuk write-nya. RAM-nya 8GB yang masih jalan single channel. Tapi di pengujian nanti gua tunjukin hasil pengujian yang menggunakan RAM 8GB single channel dan saat pakai 16GB dual channel ya, harusnya akan terasa tuh bedanya. Masuk ke pengujian, kemarin gua sempat melakukan pengujian stress test pakai SMSR 23
yang kita looping 10 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius di mode performance pastinya ya. Dari sisi multicore skornya nyentuh di 3000-an poin, itu kalau kita running dengan skenario single channel. Kalau dual channel gimana? Ada sih kenaikan, tapi di skenario ini naiknya tuh minor, cuma sekitar 5%-an doang. Untuk suhu maksimal laptopnya di sekitar 85,3 derajat Celcius alias nggak yang segitunya panas gimana-gimana ya untuk sebuah laptop yang harganya terjangkau dengan sistem pendinginan yang nggak segitunya wah. Dari analisa yang kami lakukan, laptop ini memiliki performa yang cukup stabil ya, di kelas laptop entry level dan hanya punya deviasi performa di sekitar. Dan FYI aja, saat kondisi full load, bagian yang akan terasa panas itu ada di bagian tengah laptop dan cukup berasa anget nih saat kita pakai laptop ini dengan load yang tinggi macam Cinebench R23 atau 3D Mark gitu kan, ataupun Valorant dengan waktu yang agak lama. Selain itu kami juga melakukan pengujian game pada laptop ini menggunakan beberapa game kompetitif doang ya, sama benchmark sintetik lah. Dan hasilnya laptop ini masih punya performa yang cukup bisa diandelin buat sekedar main game kompetitif. Kayak Valorant 60-70an FPS tuh masih dapat. Walaupun sempat drop bahkan under 50an FPS, tapi di beberapa titik doang ya. Nah, skenario dual channel ini impactnya bakal benar-benar terasa di skenario gaming kompetitif yang ngandelin CPU plus iGPU-nya. Lihat, bisa naik sampai 100-an FPS loh, padahal sebelumnya cuma mentok di 70-an FPS, bahkan itu tuh sering turun di angka 50-60-an FPS. Gimana soal daya tahan baterainya? Aksio kasih laptop ini dengan baterai 45,6 Wh. Pengujian kami lakukan menggunakan PC Mark 10 Modern Office, mode battery saver, Wi-Fi on, Bluetooth on, dan brightness 50%. Laptop ini sanggup bertahan sampai waktu sekitar 7 jaman. Baterainya ini sanggup bertahan di pengujian kami. Untuk sebuah laptop 4 juta pakai prosesor 12 nanometer AMD Picasso, ini waktu yang ya sosok lah, cukup aja di kelasnya. Tapi kalau ngomongin kelas pelajar anak SMA gitu kan, ini harusnya udah aman sih, karena penggunaannya juga mestinya akan ringan dan nggak yang heavy load gimana-gimana ya. Nah, setelah melakukan beberapa pengujian, tes, riset, komparasi data juga tadi kita tunjukin gitu kan, rasain experience-nya juga dan mencoba menakar sebuah laptop murah dari Aksio ini, menurut gua in general laptop ini udah layak kok untuk bisa dijadikan pilihan utama buat daily driver anak-anak pelajar ataupun buat orang-orang yang first time jobber, ataupun buat anak magang ataupun anak kuliahan yang secara waktu tuh nggak yang terlalu heavy ya gitu loh. Paling ngetik doang, nonton mungkin kan Netflix kan, atau gaming yang ringan-ringan macam Candy Crush ataupun Zuma. Ada game lain juga kayak Valorant gitu kan, itu masih memungkinkan untuk pakai laptop ini dengan sangat nyaman. Mungkin ada beberapa orang yang skeptis ya sama laptop ini karena dia pakai prosesor yang cukup tua. Kita harus akui itu. Cuman karena untuk membeli sebuah laptop budget dengan harga segini, menurut gua yang dipertimbangkan bukan hanya soal tua enggaknya prosesor doang, melainkan beberapa hal lain juga kayak soal build quality biar lebih ngerasa safe gitu kan, kenyamanan penggunaan, contoh saat ngetik-ngetik. Secara kan market ini tuh marketnya pelajar ya, yang bakal sering pakai Office mungkin kan. Terus layar juga yang nggak hanya pakai TN, terus transfer file, booting Windows yang mempengaruhi user experience, itu harus jadi poin pertimbangan juga sih menurut gua. Toh meskipun tua, performanya masih proven kok, masih kehitung aman di kelas harganya di segmennya. Karena agak sayang juga ya kalau misalnya kalian beli laptop 4 jutaan budget gitu kan, secara prosesornya emang dapat generasi yang cukup baru, misal 1-2 tahun ke belakang prosesornya gitu kan, cuman layar nggak nyaman, build quality kurang, ditambah after sales juga berantakan, kan bakal bikin pusing pala Barbie juga kan. Apalagi ngomongin after sales nih, ini laptop udah ada ADP-nya meskipun cuma 4 jutaan doang gitu loh. Toh kalau ngomongin spek prosesor di kelas harga 4 jutaan, ternyata lebih banyak yang speknya gua cek tuh di bawah laptop ini. Kayak misal ada tuh yang cuma pakai Athlon 3050 doang, RAM-nya cuma 4 GB gitu kan. Harganya mirip-mirip padahal secara speknya itu lebih tinggi dikit ya. Dan balik lagi ngomongin ADP, setahu gua belum ada sih brand lain yang di harga 4 jutaan tapi udah ada ADP-nya, baru ini doang. Ini jadi value yang menurut gua patut dipertimbangkan sih. Dan untuk para wota khususnya nih, kolaborasi antara Aksio dan JKT gitu ya. Kolaborasi antara Aksio dan JKT48 juga mungkin bisa jadi hal yang paling menarik di laptop satu ini. Begitu. Oke, maybe sampai sini dulu review Aksio Hype 5 X3 JKT48 edition kali ini.
Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen langsung di bawah ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami, kunjungi terus spamchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.